Kasih contoh, ada orang yang kelihatan rohani sekali. Pagi-pagi dia suruh putar lagu rohani. Tapi dia tidak ikut menyanyi. Akhirnya tap masuk surga, dia masuk neraka. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu ini ketika kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu yang paling baik bagi kami. Tuhan, jauhkan penggoda pencobaan, biarlah di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terambil dari surat pertama Korintus pasal 9 ayat 15 sampai ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian. Namun aku tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan demikian. Sebab lebih baik aku mati daripada berbuat seperti itu. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukan menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Namun karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang dipercayakan kepadaku. Jika demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku berhak terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikian juga orang Yahudi. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Dan aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi orang lemah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin menyelamatkan sebagian dari mereka. Semuanya ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang memukul angin, namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom. Tema kita hari ini adalah
memberitakan Injil yang mengubah kehidupan. Memberitakan Injil yang mengubah kehidupan. Diharapkan setelah mendengarkan pemberitaan firman hari ini, kita menjadi pemberita Injil, mengubah kehidupan, mengubah kita, juga mengubah orang yang mendapatkan pemberitaan Injil dari kita. Untuk itu saudara-saudara, di bagian pertama saya ajak kita untuk merenungkan apa arti Injil. Di bagian pertama saya ajak kita semua merenungkan apa sih sesungguhnya arti dari Injil. Injil itu berita pembebasan. Sekali lagi, Injil itu berita pembebasan. Supaya orang-orang yang mendengar berita Injil, itu mereka bergairah lagi. Untuk mensiasati hidup ini selanjutnya, bahkan setelah mati pun. Mereka memperoleh hidup yang kekal. Jadi Injil itu pembebasan. Kenapa saya mulai dari ini saudara-saudara? Ada banyak orang, ada beberapa gereja suka kasih takut orang. Kalau kita baca perjanjian lama itu kita temukan kata celakalah, 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 celakalah. Tapi waktu dengar berita bahwa Yesus lahir, Yesus mulai melayani, Yesus mati, Yesus dikuburkan, bangkit, naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Kita tidak temukan celakalah, kita temukan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tadi beberapa orang yang saya bilang, beberapa gereja suka pergi ke kampung-kampung. Apalagi kalau pas Paskah itu mereka suka putar film neraka. Orang nonton film neraka terus mereka ketakutan, mereka pendeta. Neraka, saya tidak pusing dengan neraka. Ya minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu juga tidak apa-apa. Karena kalau saya harus masuk surga, bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk surga karena Tuhan Yesus mati bagi saya. Begitu. Bukan bikin takut. Yang biasa bikin takut orang itu setan itu. Saudara-saudara, saya melayani di rumah sakit. Kalau pergi ketemu nenek-nenek, oma-oma yang sudah sakit berat, saya bilang, oma kita berdoa ya. Ya pendeta. Tapi saya doa habis mungkin oma sudah mati. Tapi nanti oma mati masuk surga. Kita jelaskan sedikit. Terus dia bilang, pendeta, mati sekarang, mati besok sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lorong-lorong kematian pun, dalam lembah kekelaman, orang masih punya harapan hidup. Supaya kalau ada anak muda satu datang bilang ke saya, pendeta Yandi, yuk, saya rasa saya ini manusia paling berdosa. Saya bilang, Adi, jangan takut. Pendeta juga orang berdosa. Tapi kasih Tuhan itu lebih besar dari kita dua punya dosa. Itu pembebasan. Bayangkan kalau ada anak muda datang bilang saya, pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa. Saya bilang, iya, saya lihat engkau punya muka, ini muka berdosa. Saya lihat. Engkau ini kalau tidak bertobat nanti kaki tangan patah buang semua. Itu berita apa itu? Injil itu pembebasan supaya yang takut itu kemudian mereka. Saya biasa bilang begitu. Saya tanya ibu-ibu kasih makan anak kecil umur 2 tahun itu gampang atau susah ya? Mereka bilang susah pendeta. Lari-lari kita kejar. Sudah 30 menit kita bilang, ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Saya bilang anak umur 2 tahun suruh mengerti dia punya mama yang 40 ini bagaimana. Kalau anak tidak mau makan kasih tahu dia baik-baik. Jangan kasih takut. Kasih tahu dia, adek makan saya. Ayo maam biar sehat. Ayo. Ini anak tidak mau makan, kami di kampung dia punya mama suka bilang begini. Makan itu ada om. Wah. Jadi itu om juga. Wah, baik. Kasih takut ini. Kalau malam-malam anak-anak belum bisa tidur, kasih tahu dia baik-baik. Adek, ayo bobo sayang. Ayo bobo. Biar besok pagi bangun lebih tempo. Tuh ayo sayang. Adek belum bobo, papa mama bobo duluan nanti. Ayo. Ini anak-anak belum mau tidur, dia punya papa mama sepakat kasih mati lampu. Terus dia punya papa keluar dari pintu belakang menuju jendela kamar. Dengan yakin sekali dia punya papa garuk jendela. Dia punya mama sengaja kaget di dalam. Hah? Itu. Om, ade subobo om. Ini keluarga tipu-tipu. Ini apa yang mau kita ajarkan untuk mereka bebas dari ketakutan. Injil itu pembebasan. Sekali lagi supaya orang dibebaskan dari rasa takut, rasa bersalah, semua rasa yang mengekang dia untuk dia bisa hidup dan mensiasati hidup ini dengan baik. Pendeta, lalu Injil yang seperti apa? Ada 2, berita pembebasan itu ada 2.
Yang pertama, pembebasan dari hukuman atas dosa-dosa manusia. Mati masuk surga. Itu harus disampaikan ke seluruh dunia bahwa saudara percaya pada Yesus dan saudara mati masuk surga. Itu harus diberitakan. Harus. Kalau sebentar saudara pulang, pendeta kasih uang satu orang 100.000. Saya yakin saudara senang. Mungkin saudara cerita orang di luar bilang, kau rugi tadi tidak ke gereja. Itu pendeta yang kepala botak kasih kita uang. Kan saudara bisa cerita begitu. Pertanyaannya, Tuhan Yesus mati bagi kita itu harganya di bawah 100.000 atau di atas 100.000? Lebih murah atau lebih mahal? Lebih mahal. Pertanyaannya, kalau memang lebih mahal dari 100.000, sudah cerita orang. Sudah cerita orang. Kita tidak cerita. Dapat kiriman pulsa 20.000 saja kasih tahu seluruh dunia. Media sosial, dunia nyata, dunia maya dia tulis, terima kasih, pulsa sudah masuk, besok lagi ya. Pulsa 20.000 cerita seluruh dunia. Yesus mati bagi kita, tidak berani kita cerita kepada orang. Mesti cerita. Kenapa saudara-saudara? Karena memang hal itu serius betul-betul itu. Tuhan mati bagi, mesti cerita. Saudara-saudara, yang kedua, Injil itu berita pembebasan supaya mereka yang hidup di dunia ini aman. Nikmati ini hidup yang benar begitu. Saya biasa tanya orang bilang, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Boleh jawab. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga. Yakin? Berarti surga lebih baik dari dunia. Amin. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Kan surga lebih baik dari dunia. Ada yang mau pergi sekarang? Ya saudara belum mau pergi. Kau lebih suka hidup di tempat yang kurang baik. Pendeta, belum waktu Tuhan. Apalagi anak-anak masih kecil lagi. Oke, kita belum pergi ke surga karena belum waktu Tuhan. Tapi tanda-tanda kerajaan surga sudah harus kita alami di dunia di mana kita ada. Di rumah di mana kita tinggal. Di gereja di mana kita beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus mengajar berdoa, jadilah kehendak-Mu. Di mana? Di bumi. Seperti di surga. Surga yang sudah baik itu tidak usah urus surga lagi. Tapi tanda-tanda kerajaan surga mesti dialami di sini. Di dunia. Di tempat di mana kita tinggal tadi. Kami besar dari satu lagu dulu. Biar ku miskin ilmu, uang tidak punya, tapi ku punya Yesus, senang selamanya. Saya tanya orang, yakin kalau miskin senang? Ada yang yakin kalau miskin senang? Tuhan kita itu kaya. Kalau dia punya anak-anak miskin kemungkinan besar karena malas. Dunia harus disampaikan bahwa kamu butuh pembebasan. Tuhan kita kaya itu. Dia punya anak mesti kaya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dua ini. Keselamatan jiwa. Tapi dunia mesti bebas dari kebodohan. Keterbelakangan. Dunia mesti bebas dari penindasan. Segala hal yang tidak aman itu harus disampaikan dan diatur begitu rupa. Supaya dunia tempat kita tinggalkan. Kita belum pergi ke surga toh, kita bisa hidup baik-baik di dunia. Nah, lalu kita membaca bagian pembacaan ini. Bagian pembacaan ini menarik karena Paulus kemudian dari refleksi pengalaman pelayanannya, pengalaman perjumpaannya dengan Yesus, dia ingin menyampaikan sesuatu yang menarik kepada kita. Yang pertama dia ingin sampaikan bahwa pekabaran Injil, menyampaikan kabar baik, berita pembebasan itu sebuah hak istimewa. Sebuah hak istimewa yang Tuhan kasih buat dia. Karena ini hak istimewa, dia harus melakukannya dengan baik. Dia tidak layak sesungguhnya, tapi diberikan hak ini. Bagian pertama ini baik untuk refleksi kita saudara, karena masih banyak orang pekabaran Injil itu dilihat sebagai kewajiban. Jadi kalau dijalankan itu dijalankan asal-asal saja. Atau untuk beberapa orang memang orang tidak peduli dengan pekabaran Injil. Beberapa orang merasa pekabaran Injil itu kan tugas pendeta, tugas penatua, diaken, guru-guru sekolah minggu.
kami jemaat ini biar kami ikut gereja saja, hari Minggu kami datang pulang. Nanti kalau dukungan dana kasih tahu kami dukung. Jangan. Tugas pekabaran itu hak bagi semua orang. Kenapa saudara-saudara? Karena ada satu waktu Tuhan Yesus kasih tinggal euforia, ribuan orang yang baru Tuhan Yesus kasih makan secara gratis. Mereka cerita-cerita tentang mujizat yang luar biasa. Itu Tuhan kasih tinggal dorang. Tuhan pergi ke Gerasa. Di Gerasa Tuhan bertemu dengan satu orang yang kerasukan legion. Legion berarti ini orang dia kerasukan roh jahat, kira-kira 6.000 roh jahat. Bayangkan kita pun teman pelayanan yang hanya satu roh jahat dia punya otak, kita pusing. Apalagi kalau 6.000 roh jahat. Ini orang terlalu jahat. Jahat bagi orang lain, bahkan jahat bagi dirinya sendiri. Untuk beberapa orang manusia jahat begini lebih baik mati daripada dia hidup. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia pergi berjumpa dengan orang itu. Waktu dia turun dari perahu, mereka bilang begini, roh-roh jahat itu bilang begini, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya ini roh jahat juga mengenal nama Yesus. Saya bayangkan jadi kalau orang Kristen hanya baru saja mengenal nama Yesus, dia belum lebih hebat dari roh jahat. Kan roh jahat juga kenal nama Yesus. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, sementara jaga babi kira-kira 2.000 ekor. Roh-roh jahat ini meminta sekarang, biarkan kami pergi ke babi-babi itu. Tuhan Yesus membiarkan dan roh-roh jahat itu masuk ke babi-babi itu dan matilah 2.000 ekor babi. Para penjaga babi ini kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang di kampung, datang usir Tuhan Yesus. Apakah memang Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Bahkan tidak sama sekali. Lantas kenapa Tuhan biarkan ada 2.000 ekor babi mati dan orang-orang itu kehilangan pekerjaan? Jawabannya saudara-saudara, sama-sama kita tahu bahwa dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tapi yang haram ini dorang pelihara 2.000 ekor. Sementara ada satu jiwa yang binasa, hampir binasa, dorang biarkan. Itu yang Tuhan Yesus tidak mau. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Coba sekarang kita kalikan coba. Kalau babi 1 ekor 4 juta. Kalau 2.000 ekor, 2.000 kali 4 juta. Banyak itu. 8 miliar harga satu jiwa yang hampir binasa. Saya bayangkan belum ada gereja-gereja siapkan dana 8 miliar untuk pekabaran Injil. Pertanyaannya, siapakah orang gila itu? Saya bayangkan orang gila itu juga bisa saja kita punya suami. Orang gila itu bisa saja kita punya istri, bisa saja tetangga, bisa saja. Ada ibu-ibu cantik-cantik, bagus-bagus datang gereja sendiri. Terus pendeta bilang, ibu, kenapa datang sendiri? Mana suami? Terus saya bilang, pendeta, tahu sendiri. Sudah tahu suami begini, kenapa ambil resiko? Saudara-saudara, ini menjadi sesuatu yang penting. Dan dia bilang, ini hak. Dari refleksi itu dia gas naik. Karena ini merupakan sebuah hak. Saya akan mengerjakannya tanpa upah. Tanpa upah. Saudara-saudara serius sekali. Kenapa? Karena Paulus sadar, dia tahu betul. Hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul, bahkan dia sendiri, apalagi waktu dia di penjara, dia dikasih makan oleh jemaat-jemaat. Tapi dia kasih tahu bahwa bukan karena itu. Dia memberitakan Injil bukan untuk cari makan. Dia tidak mau bikin proyek di situ supaya dia dapat makan minum, dapat dana dari mana-mana, tidak. Tapi kan ini yang harus dia sampaikan sebagai bagian perjumpaan dia dengan Tuhan. Dia diselamatkan. Itu tidak cukup bagi dia. Dan dia bilang tidak bisa ada satu orang pun bisa menahan. Dia harus melakukan itu dengan rendah hati. Dia tidak boleh bermegah untuk itu. Walaupun dia sadar bahwa kalau sampai dia dikasih makan, kalau sampai dia dikasih uang,
Itu hak. Tapi dia tidak mau pergunakan itu. Lalu dia bilang, lalu upahku apa? Dia bilang, ini kan bukan pekerjaan. Ini hak yang saya lakukan. Lalu upahku apa? Upahku adalah, kalau aku bisa memberitakan, menyampaikannya dengan baik, dengan sukacita, dengan benar. Dengan sukacita, dengan benar. Itu upah. Sebuah sukacita besar karena ada orang yang boleh diselamatkan lagi. Bagi dia itu sebuah sukacita. Sangat penting saudara-saudara. Upahnya bukan uang. Upahnya adalah kalau dia melakukan segala sesuatu dengan baik, penuh sukacita, dengan benar. Nah, itu bersukacita lagi. Saya bayangkan betul kalau ada satu orang bertobat itu, malaikat di surga bersorak-sorai. Dan karena itu semua saudara-saudara dia bersedia masuk ke semua wilayah, masuk ke semua tempat. Baik orang Yahudi bukan orang Yahudi, yang hidup di bawah hukum Taurat atau bukan, mereka yang punya kelas sosial tinggi atau yang bukan, tetap dia mau pergi ke situ. Dia tidak mau membatasi dirinya hanya pada wilayah tertentu atau pada orang tertentu. Saya kira ini penting saudara-saudara sebagai bagian refleksi gereja-gereja para hamba-hamba Tuhan pada hari ini. Kadang-kadang sebagai pendeta ini saya juga pilih-pilih jemaat ini. Kalau jemaat yang kaya itu kita pergi rendah hati sekali. Kita bilang, Papa kita doa. Doa untuk keluarga, kok istri, suami, usaha. Lama-lama itu Bapak tidak omong, kita yang omong kembali kasih dia. Tapi kalau pergi di orang susah, kita bilang, tutup mata kita berdoa. Kalau mati mungkin itu jalan-jalan Tuhan. Sudah itu ya. Kasihan dia itu. Jadi tidak boleh ada yang membatasi. Nah saudara-saudara, lalu kaitan dengan tema ini, apa yang harus kita bawa pulang? Apa yang harus kita bawa pulang supaya memberitakan Injil yang buat kita dapat mengubah kehidupan. Di awal saya ingin sampaikan kepada kita bahwa dua hal awal. Tidak ada manusia bisa bikin tobat manusia, tidak ada. Yang bisa bikin tobat seseorang itu Tuhan. Tugas kita adalah menyampaikan dengan benar, menyampaikan dengan baik. Supaya pendeta Yandi jangan bilang, saya berkhotbah di kota ini dan 20 orang menyerahkan diri. Kita bukan siapa-siapa. Bukan kita. Tapi kita harus menyampaikan dengan baik, dengan benar. Atau yang kedua saudara-saudara, kalau kita lihat tadi Paulus menggambarkan bahwa ini hak. Dia kerja bukan untuk upah. Terus dia harus melakukan di semua tempat. Kebahagiaannya itu adalah sukacita. Upahnya itu sukacita kan dia menyampaikan dengan benar. Dalam bahasa yang paling ringan saya ingin sampaikan bahwa Paulus ingin mengatakan, Tuhan pakai dia. Tuhan pakai dia. Bukan dia pakai Tuhan. Karena banyak juga orang yang pakai kembali Tuhan. Bukan Tuhan pakai dia. Saudara-saudara, kalau kita menyanyi, ada satu lagu itu pendeta yang menyanyi dengan jemaat yang menyanyi agak beda-beda sedikit. Kerja buat Tuhan terlalu manis. Kalau pendeta yang lanjutkan dia akan bilang, biar pikul salib terlalu manis. Kalau jemaat bukan biar pikul salib, biar tanpa gaji Pas ada pendeta begitu dia kasih kuat, biar tanpa gaji. Baru lihat-lihat lagi di kita lagi. Aduh. Nah, yang kita mau bawa pulang untuk pelayanan ini apa? Satu, hidup itu sebuah pertandingan. Pertandingan itu ada pertarungan di situ. Apalagi zaman makin berubah. Perubahan hari ini kita belum siap, perubahan berikutnya sudah datang. Kalau kita tidak bertarung, pasti kalah. Pasti kalah. Paulus menggambarkan bahwa bertarunglah begitu rupa. Karena ini persaingan serius. Yang menarik saudara-saudara dalam konteks kita di Indonesia sekarang, apalagi di kota-kota.
Orang tidak sementara bertarung untuk mendapatkan jiwa-jiwa yang tadi yang berharga itu. Pertandingan kita, pertarungan kita adalah pertarungan pindah-pindah jemaat. Yang dari gereja sana datang pengaruh jemaat di sini, pindah gereja di sana. Jemaat di sini tersinggung sedikit yang pelayanan di sini, dia pindah ke sana. Pindah lagi. Ya, kita tidak sibuk dengan upaya pekabaran Injil, kita sibuk dengan membesarkan organisasi. Pertengkaran di antara denominasi itu sangat kuat, sudah tidak lagi di bawah salib Kristus yang menyelamatkan, membebaskan, tapi sudah pada doktrin-doktrin. Saya tidak ingin mengatakan bahwa tentang doktrin tidak penting, bukan. Tapi kita habis waktu pada pertengkaran sementara jiwa-jiwa itu kita biarkan mereka binasa. Seolah-olah sebuah gereja yang hebat itu kalau jemaatnya sampai ribuan. Hasil pindah-pindah tadi itu. Dengan persembahan-persembahan yang banyak sekali, fasilitas-fasilitas pelayanan yang memadai. Pertandingan tidak ada di situ. Tapi pertandingan itu sangat berkaitan dengan bagaimana orang menjangkau, berlalilah begitu rupa menurut Paulus. Supaya kamu dapat mahkota itu. Kalau pelari biasa mendapat mahkota yang fana, kita mendapat mahkota yang... Saya ingat ada lagu-lagu rohani yang tua dulu bilang, engkau cari intankah untuk mahkota Yesus. Intan itu yang mana? Jiwa-jiwa yang tersesat itu yang kita mau bawa datang pada Tuhan. Kedua dalam kaitan dengan itu, saudara-saudara, kata kunci supaya bisa bertahan dengan baik adalah disiplin. Disiplin. Yang mengingatkan kita pada tindakan terus-menerus dalam kepatuhan. Kami melatih anak-anak kecil untuk menginjil. Mereka kami suruh masuk. Ketuk saja orang punya rumah satu-satu. Ada yang usir mereka, kecil anak datang berangkat. Separuh masih dengar, anak-anak kecil separuh menangis. Mereka tidak mau lagi, tapi separuh merasa bahwa ya ada tantangan untuk kita berlatih lagi bagaimana memulai sebuah pekabaran Injil. Tidak ada yang mulus dalam upaya pekabaran Injil, tidak ada yang mulus. Tapi harus dilakukan. Kadang-kadang orang tidak melakukan tapi takut pada bayangan. Aduh, kita omong terus kemudian orang tersinggung. Nah, kita tidak memulai. Saya punya 2 pengalaman menginjil yang saya suka cerita di mana-mana. Ada banyak kali kita menginjil, tapi 2 ini menarik. Yang pertama, saya pulang pelayanan malam dari Atambua ke Kupang. Pulang dari Atambua ke Kupang naik bis. Bis malam itu kendaraan lari terlalu kencang. Saya duduk sama-sama dengan satu laki-laki di sebelah kami. Dia usia mungkin kurang lebih sama. Terus saya lihat dia juga tidak bisa tidur kan, dia takut-takut begitu. Saya bilang begini, Bu itu panggilan untuk semacam apa ya, kakak laki-laki lah. Kita bilang, Bu, kira-kira kalau ini otot tabalik dan kita mati, Bu yakin masuk surga kok tidak? Dia bilang sembarang saja. Dia marah saya. Nah, saya tahu bahwa dia bermasalah juga. Saya bilang, Bu, saya juga dulu begitu. Takut. Mati masuk surga kok tidak. Tapi waktu kita tahu Tuhan Yesus lahir untuk kita, mati untuk kita, bangkit untuk kita, naik ke surga untuk kita. Sekarang saya yakin mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, saya yakin pasti masuk surga. Bagaimana engkau bisa yakin begini? Kita manusia ini berdosa semua. Di hadapan manusia kita bisa tahan, kelihatan kita baik sekali. Tapi pikiran, perasaan penuh dengan dosa. Banyak orang Kristen hidup dalam pencitraan sekali, kelihatan baik. Terus bayangkan kalau setiap dosa hukumannya maut. Tapi bersyukur Tuhan Yesus mati bagi kita. Dia bilang, kakak bisa berdoa buat saya. Saya doakan dia. Kira-kira begitu. Satu saat saya pulang pelayanan dari ini kedua ini. Dari Kaineno, satu wilayah di Amanuban Timur. Saudara jangan cari di Google, susah dapat juga. Saya pulang menuju ke Soe, kira-kira
6:30 malam. Nah itu daerah perbatasan yang ada perampok-perampok. Saya pulang begini, rupa-rupanya ada satu nona, dia tunggu orang di Oenlas, itu ibu kota kecamatan. Dia juga mau pulang ke Soe, tapi kan dia takut sendiri bawa motor. Dia tunggu orang. Terus dia dengar ada bunyi motor menuju dia, dan itu saya. Pas sampai di punya depan begitu, dia lompat ke tengah jalan, terus dia gape begini. Kak, saya dalam hati, Kak, ini siang makanya dia bilang, ini malam makanya dia bilang, Kak. Kalau siang, pasti dia bilang Om. Tapi sudahlah, manfaatkan malam itu kan. Pas dia bilang Kak, saya bilang iya Dek. Biar berimbang sedikit. Pekabaran Injil ini mulai dari persahabatan. Tidak bisa dengan menyalahkan. Bersahabat dulu. Dia bilang, Kakak mau ke Soe? Iya. Boleh kita sama-sama? Saya bilang, kenapa tidak? Maka kita dua sama-sama naik motor. Tapi dia naik motor sendiri, saya sendiri. Dia agak tengah, saya di kiri. 3 kilometer kemudian ada orang bawa motor lari kencang. Serempet dia dari belakang, dia kaget sekali. Ini orang sudah lari jauh sampai sana. Saya tahu bahwa dia marah. Saya bilang dia, Non, kira-kira itu orang kalau celaka mati masuk surga kok tidak? Dia bilang macam begitu, itu tidak masuk, yang itu tidak masuk. Terus saya bilang begini, tapi kalau nona yang celaka kok mati masuk surga kok tidak? Dia bilang, tidak tahu ini. Bayangkan kita klaim semua orang tidak masuk, tapi kita sendiri tidak punya keyakinan iman masuk ini. Saya bilang, Non, kakak juga dulu begitu. Kakak takut. Mati mau kemana? Tapi waktu kakak tahu Tuhan Yesus lahir buat kakak, mati untuk kakak. Bangkit naik ke surga untuk kakak. Sekarang kakak yakin. Mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun. Yakin pasti masuk surga. Tapi kakak bisa yakin bagaimana? Kita orang berdosa. Upah dosa itu apa? Maut. Mau dosa kecil begini, mau banyak, maut semua. Untung baik Tuhan berkorban bagi kita. Betul juga. Kakak bisa berdoa buat saya? Saya bilang oke. Kami dua berdoa di atas motor sambil jalan. Tapi kami dua tidak tutup mata. Berani kami dua tutup mata, selesai sudah kami. Saya hanya ingin mengungkapkan bahwa kadang-kadang kita ini takut untuk menyampaikan sesuatu karena kita tidak punya keyakinan sendiri dan tidak punya keberanian. Ingat sekali lagi, tidak ada orang bisa bikin tobat manusia. Hanya Tuhan. Tapi mari kita minta kekuatan Tuhan untuk kita bisa memulai sesuatu. Jiwa ini. Tuhan datang, dia tidak tanya ada berapa gereja kita bangun. Dia tanya ada berapa jiwa kita ada bawa datang. Ada yang melayani karena target. Saya ingat satu saat saya mau dari satu daerah di Kalimantan mau terbang ke Surabaya. Di bandara datang satu orang, kami dua berkenalan. Terus kami cerita-cerita, dia bilang begini, pendeta, setelah istri saya meninggal itu, baru saya kenal Tuhan, saya kenal pekabaran Injil, dan puji Tuhan baru 1 tahun kurang lebih ini, sudah 300 sekian orang dia bawa datang kepada Yesus. 300. Wih, saya bilang ini orang punya pelayanan memang luar biasa. 1 tahun 300 ini. Terus dia kasih keluar ada buku kecil satu. Ada 2 dari dalam tas. Dia sorong kasih saya. Dia pas sorong begini, minta tolong ada orang di samping kami bilang, tolong foto saya dulu dengan pendeta. Saya bilang sabar, jangan foto dulu. Jangan sampai waktu Pak Sorong kasih saya ini buku, foto terus Pak pikir Pak dapat 1 jiwa. Aduh, kalau setiap kali kita kasih buku dapat 1 jiwa, lebih cetak berapa ribu, bagi-bagi saja, bagi dengan nasi bungkus. Belum lagi sebentar penjelasan, kau tahu kau tidak. Yang terima itu buku, itu pendeta. Saya nah kalau melayani untuk pekabaran Injil yang target macam begini, tidak bisa. Berdoa baik-baik, Tuhan yang buka jalan, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih kekuatan. Karena tidak ada manusia bisa bikin tobat manusia. Tidak ada. Karena tidak ada itu, maka kita mesti betul-betul melakukan sesuatu karena dan di dalam nama Tuhan Yesus. Kedua,
Ketiga, memahami tujuan. Tujuan kita ini apa ini? Melayani untuk apa? Pekabaran Injil ini untuk apa? Penjelasannya menarik saudara-saudara dalam teks tadi. Orang yang tahu tujuan itu orang yang menguasai dirinya. Orang yang menguasai dirinya dia tahu tujuannya kemana. Saya pakai contoh gini. Kalau kita keluar dari ini gereja, kita mau pergi ke kantor wali kota Surabaya. Di depan itu ada pilihan belok kiri atau belok kanan. Yang kuasai diri dia tahu bahwa oh kantor wali kota kita harus lewat begini. Di tengah jalan ada pilihan mau putar begini kok lurus belok kiri. Yang mau ke kantor wali kota dia tahu bagaimana menguasai. Ada teman-teman panggil tidak kantor wali kota. Tujuannya. Kalau orang tahu tujuannya itu memang betul-betul difokus di situ. Contoh ya, ini saya dan Pak Sinto ini kami dua mau perang lawan orang. Musuh bawa senjata, kami dua juga bawa senjata. Kami merayap dari satu bangku ke bangku yang lain, musuh juga merayap dari sana datang. Tiba-tiba saya injak Pak Sinto punya sepatu. Menurut saudara Pak Sinto marah saya atau tidak? Tidak marah. Karena ada sesuatu lebih penting di depan. Bayangkan saudara kalau kami dua tidak buat apa-apa, hanya duduk-duduk saja begini. Tiba-tiba Pak Sinto muat kaki di sapu sepatu. Baru lagi. Pasti pakai bahasa Kupang setendang. Kau tidak ada mata. Minimal begini. Orang yang tahu tujuannya tidak ada waktu untuk bertengkar. Tidak ada waktu untuk berkelahi. Kan dia tahu dia punya tujuan tuh. Keempat menegaskan itu saudara-saudara. Menegaskan itu. Bahwa kita tahu harga dari tujuan itu. Harga dari tujuan itu. Mahal sekali tuh. Tuhan itu mau mati bagi kita. Tuhan saya bayangkan itu. Terlalu mahal. Terlalu berat. Terlalu luar biasa. Kita terlalu berharga di hadapan. Pekabaran Injil menjadi sesuatu yang penting bagi panggilan kita bergereja. Harganya memang mahal sekali. Sekali lagi tidak mulus. Ada satu waktu Paulus dapat laporan dari teman-teman jemaat di Korintus. Ini Paulus, jemaat sudah mau pecah. Pecah karena apa? Karena dua alasan. Pertama, jemaat lagi sibuk membanding-bandingkan pelayan. Jemaat separuh bilang pelayan yang baik itu harus seperti Paulus. Satu kali berkhotbah itu 2.000, 3.000 orang bertobat. Separuh yang tidak. Pelayan yang hebat itu mesti seperti Apolos. Mau khotbah 5-6 jam kami tidak mengantuk. Ini Paulus dan Apolos tidak tahu. Tapi jemaat lagi mengelompokkan diri. Sebagai pengikut-pengikut. Nah itu memecahkan jemaat, ini potensi konfliknya tinggi. Ada banyak jemaat ini yang hanya hidup banding-banding pendeta ini. Saya tidak tahu di sini, tapi di beberapa tempat, saudara kalau pendetanya ada 2-3, dia lihat di warta jemaat dulu, warta mimbar itu. Kalau pendeta ini yang pimpin, 3 ini, setan itu kita tidak bisa pergi. Lebih dia pindah. Apalagi pilihan bergereja di Surabaya begini banyak ini. Apalagi kalau separuh pakai makan lagi. Enak sudah gitu. Itu pertama. Kedua, jemaat hampir pecah karena jemaat tidak sibuk melayani. Dorang sibuk membanding-bandingkan karunia-karunia. Paulus menggambarkan karunia itu ada 2 kelompok. Karunia motivasi dan karunia manifestasi. Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi orang. Karunia manifestasi itu seperti menyembuhkan orang, bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh. Ini dipakai untuk pembangunan jemaat. Tapi mereka tidak pakai untuk pembangunan jemaat. Mereka banding-banding siapa punya karunia yang lebih besar. Paulus bilang kamu seperti anak-anak saja, ini baru minum susu, tidak bisa dikasih makanan keras kalau tiap hari hanya membanding-banding begini. Di pasal 12 pertama Korintus Paulus kasih tahu, aku akan memberitahukan kepada kamu karunia yang paling utama. Di pasal 13 Paulus sampaikan, dan karunia yang paling utama itu adalah kasih.
Dia sampaikan ayat 1 sampai ayat 4. Sekalipun engkau tahu seluruh bahasa di dunia, bahkan bahasa malaikat sekalipun engkau tahu, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau seperti gong. Sekalipun engkau pintar sekali, tahu seluruh ilmu pengetahuan dan rahasia-rahasia, bahkan engkau punya iman yang sempurna dapat memindahkan gunung ke laut, tapi kalau kasih tidak ada, engkau tidak ada gunanya. Sekalipun engkau memberi semua yang ada padamu, bahkan tubuhmu pun engkau beri untuk dibakar, tapi kalau kasih tidak ada, engkau tidak ada faedahnya. Saya membayangkan saudara-saudara, ternyata mungkin ini ya, mungkin di antara gereja-gereja kita tidak ada kasih, kita sibuk bertengkar, saling menjatuhkan. Iblis itu tahu kalau kita bersatu, iblis kalah. Jadi dia buat kita untuk bertengkar, berkelahi. Dan kelima, di bagian terakhir, saudara, yang perlu kita bawa pulang hari ini, bahwa Injil dan pekabar Injil itu satu paket. Yang menyampaikan Injil dan Injil itu satu paket. Jangan dia pisah sendiri. Saya biasa kasih contoh, ada orang yang kelihatan rohani sekali. Pagi-pagi dia suruh putar lagu rohani, tapi dia tidak ikut menyanyi. Akhirnya tap masuk surga, dia masuk neraka. Mestinya yang putar itu juga ada di dalam, menjadi bagian dari itu. Kalau saudara dan saya dikenal dunia sebagai milik Kristus, maka Tuhan Yesus mesti kelihatan di dalam hidup kita. Supaya ketika orang melihat Kristus yang di dalam kita, dia memuliakan Tuhan Allah. Onesimus, budak yang bekerja di perkebunan milik Filemon. Dia tidak tahan kerja, bangun lari. Kena tangkap, masuk penjara. Paulus injili dia, terima Yesus. Setelah terima Yesus, habis masa hukuman, Paulus bilang, kau pulang ke Filemon. Dia bilang, saya tidak pulang Bapak. Kenapa? Pulang kita kena pukul mati. Tunggu saya tulis surat. Paulus menulis. Ingat Filemon, yang pulang ini bukan budak. Yang pulang ini orang merdeka. Yang pulang ini saudara kita yang kekasih. Filemon menyambutnya seperti menyambut seorang sahabat. Dorang dua makan sama-sama. Orang-orang heran lihat. Bagaimana Tuhan menyambut budak seperti menyambut sahabat. Dorang bilang, Tuhan kami mengajarkan kami hal itu. Akhirnya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan mau cari tahu Tuhan macam mana yang mengajarkan orang seperti itu. Jadi sikap kita tuh kemudian menjadi sesuatu yang hidup. Surat yang terbuka untuk orang tahu. Ada Kristus di situ.